tanggal 14 Februari, kita udah ngelewatin hari Valentine. Yang gamers sih pasti tahu, sering dapat event khusus Valentine gitu. Nah, biasa tuh di bannernya itu selalu ada tanda love sama makanan coklat batang, khusus Valentine gitu kan. Ya kenapa ya, pas Valentine tuh selalu ada coklat, nggak makanan lain aja gitu ya. Nah, daripada penasaran, langsung aja kita bahas di Food Journey. Biar lebih tahu, awalnya kita harus mengenal coklat itu sendiri dulu ya. Nah, dari asal katanya, chocolate atau coklat itu berasal dari bahasa asli Montezuma, bangsa Aztec, Amerika lah ya, sejak abad ke-16. Pada awalnya di bangsa Aztec, coklat itu tuh disajikan sebagai minuman nih guys. Dan campuran coklat itu tuh biasanya cabai yang udah ditumbuk halus. Catatan yang bilang kalau awalnya coklat itu emang pakai cabai ditulis sama penjelajah Spanyol tuh tahun 1528. Namanya Gonzalo Fernández de Oviedo Valdez atau disebut Oviedo. Karena orang Aztec dipersepsikan suka minum darah manusia, untuk membuat minuman ini seperti darah, maka mereka menambahkan sedikit achiote. Jadi warna coklat menjadi lebih kemerahan. Dan setelah minum biasanya masih tersisa dan menempel di bibir mereka dan sekitar mulut mereka. Semakin mirip dengan orang yang minum darah dan buat menakut-nakutin musuhnya. Nah, achiote yang dia bilang itu maksudnya chiote atau chili ya guys, yang kita bisa kenal itu sebagai cabai. Nah, kalau dari cara pembuatannya sendiri, coklat itu tuh dibuat dari biji ya, sama dengan kopi. Kopi itu kan dari biji ceri ya. Nah, banyak rumor tuh sebenarnya yang bilang kalau coklat ini tuh bukti kalau penjelajah muslim itu duluan yang sampai ke Amerika, bukan orang Eropa. Karena orang muslim sendiri kan yang menerapkan penggunaan biji ini sebagai minuman. Sejak dulu tuh buah coklat tuh secara keseluruhan, nggak cuma bijinya doang ya, selalu digunakan dalam upacara persembahan mereka ke Tuhan tuh, tuannya orang Aztec ya. Alasan ini juga yang membuat penamaan ilmiah bahasa Latin dari coklat tersebut tuh adalah Chobruma cacao, yang artinya buah Tuhan gitu. Bukan buah Tuhannya One Piece ya. Dalam mitologi bangsa Aztec, Popol Vuh, bilang kalau coklat itu adalah buah pertama yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Dan mitologi yang mereka anut inilah yang membuat posisi coklat ini jadi sangat berharga guys. Jadi golongan orang biasa tuh nggak boleh tuh minum coklat. Nah, di suku-suku Maya dan Aztec sendiri, biji coklat itu dijadikan mata uang malahan. Contohnya tuh mahar pernikahan tuh 5 biji coklat. Kalau ayam kalkun itu 100 biji coklat. Dan makanan tamales itu 1 biji coklat. Nah, ini tuh udah kayak uang tumbuh dari pohonnya kan ya. Tinggal petik aja tuh di buah coklatnya. Katanya tadi orang biasa nggak boleh minum coklat, tapi kok digunakan jadi alat pertukaran, padahal kan mereka nggak boleh konsumsi coklat. Nah iya, gue juga mikirnya gitu tuh. Tapi menurut catatan Diogo Duran, sebagai penjelajah Spanyol di tahun 1537, yang sering memperhatikan kehidupan orang Aztec itu bilang, Bagi orang biasa yang nggak ikut perang, nggak boleh tuh pakai baju katun, bulu burung, bunga, dan nggak boleh juga minum coklat. nah ternyata tuh selama perang tuh mereka tuh boleh tuh minum coklat dan pakai baju mahal lainnya. Supaya mungkin ada motivasi kali ya kalau mau ikut perang gitu. Jadi tetap laku nih coklat sebagai alat tukar. Nah masih bisa ditukarkan tuh ke orang-orang yang mau ikut perang atau biasanya hidup sebagai prajurit biasanya ya. Emang kalau prajurit minum coklat tuh bisa jadi kuat ya? Tapi orang Spanyol tuh waktu dulu tuh pas perang melawan Aztec nyampain surat ke Raja Spanyol Charles V mengatakan isinya seperti ini. Kami kalah dengan mudahnya melawan mereka. Sejak pagi hari, mereka hanya minum 1 gelas minuman tertentu, lalu mereka sanggup perang tanpa henti, tanpa makan seharian. Waduh, canggih banget tuh ya efek coklat ya. Seharian loh nggak makan, cuma minum coklat doang. Selang 100 tahun kemudian tuh, kira-kira tahun 1600-an, saat perang itu udah berakhir ya, dan mereka udah berasimilasi ya, ada cerita dari Thomas Jakes tentang keuskupan di Chiapas. Nah, Chiapas ini tuh di wilayah Amerika Utara. Nah, ini wilayah Meksiko sekarang deh namanya. Waktu itu tuh Thomas Jakes sebagai penguasa wilayah pemukiman Eropa tuh mencatat dan menyaksikan sebuah kejadian yang mengenaskan ya dari para misionaris Chiapas waktu itu guys. Nah, perempuan di sana kan biasanya minum coklat tuh setiap pada upacara misa. Setelah upacara misa tuh mereka minum coklat. Tapi keuskupan di sana tuh nggak suka tuh ngelihat perempuan itu minum coklat pas selesai upacara gitu ya. Ya buat apa kan cewek minum coklat? Emang mau perang? Akhirnya coklat tuh dilarang tuh diminum selama upacara sampai setelah upacara. Pokoknya di hari misa itu dilarang deh pokoknya. Perempuan di sana tuh malah mirip, ya ngapain gua ke gereja daripada gua nggak bisa minum coklat gitu. Wah, pilihannya parah banget ya. Terus beberapa bulan kemudian tuh uskup di sana tuh malah meninggal guys. Kedapatan itu dia minum coklat yang udah dikasih racun tuh sama perempuan-perempuan di sana. Nah, kan
Mulai nih muncul berbagai spekulasi ya. Keuskupan Katolik kan nggak boleh nikah ya. Dia malah minum coklat kan ya, yang buat nambah energi bareng sama cewek lagi. Ya, ya gitu deh. Nah, nggak lama setelah itu dibawa deh coklat akhirnya ke Spanyol buat dibudidayakan. Tapi seperti yang kita tahu tuh, coklat tuh nggak bisa berbuah di wilayah 4 musim. Ya tumbuh sih, tapi nggak ada buahnya gitu loh. Nah, pada awalnya tuh masuk ke Eropa, orang masih malu-malu tuh pakai coklat tuh cuman buat sakit perut aja, jadi obat aja gitu. Nah, kalau bagi orang sakit kan rasa coklat tuh ya kurang enak gitu. Akhirnya mereka ngasih madu sama gula sama vanila. Ya lama-lama orang sakit tadi tuh kecanduan sama coklat kayaknya. Cuman dalam beberapa tahun tuh minum coklat tuh langsung berubah jadi kebiasaan para ningrat karena rasanya tuh cocok banget tuh sama campuran makanan manis tadi. Nah, selama 100 tahun lebih karena permintaan coklat itu makin tinggi selama sampai 1700-an, Spanyol itu kan berhasil memperbudak orang Afrika. Akhirnya banyak tuh yang mereka kerjakan ke Amerika buat menanam coklat. Nah, perbudakan ini tuh makin masif setelah Konrad van Houten, ya Van Houten coklat yang biasa kita lihat di pasaran, itu membuat mesin pemisah bubuk coklat dengan lemak coklat. Terutama ini sih yang bikin alasan Belanda tuh bela-belain jajah Indonesia. Bisa nanam coklat coy. Ya bilangnya cuma ngambil rempah-rempah. Tapi dari sebenarnya itu Belanda itu dapat uang banyak dari coklat loh. Tahun 1870-an, orang Swiss itu bernama Daniel Peter bikin formula coklat batangan dengan campuran susu. Waduh, makin banyak deh peminatnya itu buat coklat, nggak cuma diseduh aja kan, sekarang udah bisa dimakan. Akhirnya kejadian paling parah itu di tahun 2015, ya 2015 kemarin, biji coklat itu kan dibawa ke Pantai Gading buat diproduksi di sana. Tapi malah terjadi eksploitasi tuh di wilayah-wilayah Afrika. Sebagian besar itu yang mengalami eksploitasi adalah anak-anak coba. Demi memenuhi permintaan coklat yang semakin meningkat dari tiap tahun ke tahunnya. Nah, dibalik itu semua kita balik lagi ya ke cerita utama. Kenapa coklat itu selalu ada di hari Valentine. Cerita singkatnya, Valentine itu adalah nama Santo Valentino di Romawi yang menentang Raja Claudius II pada abad ketiga sebelum Masehi. Karena Raja Claudius II ini melarang semua prajuritnya buat nikah. Valentine ini diam-diam nikahin perempuan jemaat Katolik yaitu dengan prajurit jomblo yang paganisme ini. Mereka nikahin di gereja. Si prajurit senang, keuskupan juga senang dong karena menyebarkan agama lewat pernikahan. Nah, semakin banyak prajurit ini tuh pengen juga tuh nikah dan akhirnya viral deh lama-kelamaan dan ketahuan juga deh. Ternyata yang menikahkan prajurit dia itu ke wanita Katolik itu adalah Santo Valentine ini nih. Cerita singkatnya, Valentine akhirnya dieksekusi 1 hari sebelum perayaan Lupercalia, yaitu tanggal 14 Februari nih, di mana perayaan itu tuh untuk memperingati Dewa Kesuburan Luperca yang tepatannya di 15 Februari besoknya. Nah, kalau penggunaan coklat dalam hal asmara itu sendiri baru dipakai sekitar abad 16 sama orang-orang di dinasti Ming di Cina. Pasti karena penjelajah Portugal kan? Nah, iya benar. Setelah terjadi pertukaran budaya antara Portugal dan Cina, pejabat tinggi kerajaan Cina itu awalnya sering mencampur coklat ke kue sebagai hadiah ke antar sesama Kasim. Lah, Kasing kan mandul. Kok dikasih kue coklat? Nah, kalau kita sadar sih di cerita uskup yang meninggal karena minum coklat beracun tadi kan pasti udah pada tahu kalau coklat ini emang dipakai buat obat kuat ya. Nah, karena mungkin enak ya dan malah dijadiin obat kuat nih, makanya Kasim ini ngasih hadiah buat bahan bercandaan ke Kasim lainnya yang nggak tahu kalau coklat ini tuh bisa bikin jadi ya gitu ya. これが例の媚薬なの？いえ、お渡しするのはこちらです。じゃあこっちは何なんだ？私の夜食です。酒や刺激物に慣れていると効き目はそれほどありません。お？ということは私が食べても問題ないのか。 Habis makan coklat langsung gitu kan dia. Tapi si Kasing itu kan udah putus itunya, nggak tahu kan dia tuh mau kemana gitu. Jadi bahan bercandaan gitu loh. Nah, kebiasaan ini nih yang dilihat sama orang Portugal. Akhirnya tiap tahun yang memperingati Valentine juga melakukannya ya. Ternyata banyak banget ya kejadian yang terjadi cuma buat mendapatkan coklat ini ya. Oh iya, kenapa kita nggak langsung gini pas makan coklat batangan yang biasa beredar di toko sekarang? Itu karena rata-rata coklatnya tuh cuma 30-40% doang ya. Jadinya ya nggak terlalu pertambah energi gitulah ya. Jadi kalau orang Eropa yang udah abad 18 nggak perang lagi tapi masih makan coklat, buat apa coba? Ya buat hari Valentine gitu.
Apa yang kamu makan itu yang akan untuk dirimu. Like, komen, dan subscribe kalau kamu suka dengan konten kayak gini. Atau silakan komen-komen aja ya kalau gua ada salah. Bye-bye.